Pesisir Barat merupakan kabupaten termuda di Provinsi Lampung hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat. Disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 22 April 2013. Pesisir Barat atau dikenal juga sebagai negeri para saibatin dan ulama memiliki luas lebih kurang 2.889 km persegi atau 8,39% dari luas wilayah Provinsi Lampung. Secara administratif, Pesibar terdiri dari 11 kecamatan, 116 pekon atau desa, dan 2 kelurahan dengan jumlah penduduk mencapai 161.509 jiwa. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Pesisir Barat pertama kali terjadi pada 24 Mei 2020. Berdasarkan data Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Lampung, pasien yang saat ini sudah dinyatakan sembuh diketahui berjenis kelamin laki-laki berusia 19 tahun. Warga Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan tersebut terinfeksi corona dari klaster Pondok Pesantren Temboro, Magetan, Jawa Timur. Sudah hampir setahun dari kasus COVID-19 pertama di Pesibar, namun pandemi COVID-19 hingga kini belum juga berakhir. Pemerintah berencana membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Tujuannya untuk menekan kasus yang terus bertambah. Pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Pesisir Barat. Rabu 4 Februari 2021 menjadi awal pemberian vaksin corona jenis Sinovac di Pesisir Barat Lampung. Sejumlah pejabat eselon, forum komunikasi pimpinan daerah, dan tenaga kesehatan menjadi prioritas utama dalam penyuntikan vaksin. Pemberian vaksin merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus terinfeksi virus corona penyebab penyakit COVID-19. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Dengan penyuntikan para medis, itu di tiap-tiap kecamatan yang ada di Barat, kemudian susun kemudian. Ini saya hanya menyampaikan saja Pak Dedi, warga ini pengen diperlakukan sama. Dua aja pertanyaan mereka, betul tidak gratis disampaikan Presiden. Nggak mungkin lah ada pemimpin negara mau menjadi pemerintahan, nggak ada satupun. Ya biasa lah ada sesuatu. Nah kalau saya udah 60 tahun Pak, 60 tahun, walaupun berpura-pura 35 tahun. Ya kenapa? Alhamdulillah kita sehat, selamat. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Saran saja nih Pak Teddy, bisa perlakukan sama. Perlakukan sama, bisa bila lu balikan konsepnya warga dulu. Maka kita itu, Bu. Dan betul nggak gratis. Karena mereka dengar ada antigen tak macam-macam. Bingung. Terus soalnya terbaik itu kalau bisa ini sekian untuk sekian kalinya teman-teman kita yang punya jabatan, tolong mudahkan urusan dengan jabatan, mudahkan urusan, bukan dengan jabatanmu kamu naik icak gak ada icak hebat, jangan, mudahkan urusan, apa saja, ya kan? Karena percaya apa yang kita tanam jangan tumbuh, ya kan? Tanam padi pasti tumbuh rumput yang antara padi, kita ambil jadi pupuk, tapi kalau tanam rumput jangan bermimpi ada padi antara. Jadi lagi saya selamat kepada orang, kepada teman kita atau pejabat yang akan disuntik pertama. Mudah-mudahan ini obat mujarab. Vaksinasi digelar serentak di 11 puskesmas sepesisir Barat. Sebanyak 720 orang penerima vaksin gelombang pertama tahap awal ini. Sebanyak 720 orang tersebut, diantaranya 699 tenaga kesehatan,
21 pejabat publik seperti asisten kepala daerah, kepala OPD Pemkab setempat, Damramil 0422 Lampung Barat, Ketua Bayangkari Polres Lampung Barat, perwakilan wartawan serta sejumlah undangan lainnya. Sebanyak untuk 720 orang. 720 orang ini 699-nya adalah untuk tenaga kesehatan. Termasuk saya sudah termasuk di dalam 699. Kemudian yang 21 kita alokasikan adalah untuk para pejabat publik, termasuk di dalamnya Forkompinda, kemudian media juga ada di situ, kemudian dari Dewan, dari DPRD, dari TNI, Polri, dari Kejaksaan, semua mengirimkan perwakilannya untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Dan ini akan kita lakukan boosternya, penyuntikan yang kedua di 2 minggu kemudian, jadi sekitar tanggal 17. Pelaksanaan ini dilaksanakan serentak, Pak Bupati, dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten Pesisir Barat untuk tenaga kesehatan yang 699. Artinya pada pagi hari ini di Pulau Pisang, di Lemong, sampai di Bangkunat juga melaksanakan penyuntikan untuk tenaga kesehatan. Dan kita di sini juga setelah nanti para pejabat yang melaksanakan vaksinasi akan dilanjut dengan seluruh tenaga kesehatan yang ada di sini untuk penyuntikan vaksinasi yang pertama ini. Yang kedua akan dilaksanakan pada 2 minggu kemudian, yaitu sekitar tanggal 17 Februari. Presiden Joko Widodo menargetkan program vaksinasi akan menjangkau hingga 1 juta orang tiap harinya. Pemerintah memiliki 30.000 vaksinator yang tersebar di sekitar 10.000 puskesmas maupun di 3.500 rumah sakit. Setelah tenaga kesehatan, aparat TNI Polri dan masyarakat akan diberi vaksinasi yang dimulai pada Februari nanti. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Waktu malam identik dengan berhenti beraktivitas, tapi kami tidak pernah berhenti memberikan informasi karena kami adalah sumber utama berita malam. iNews Malam, pada hari dan jam berikut hanya di iNews. Good friend for everyone, hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews.
Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, calon penerima vaksin dianjurkan melewati 4 tahapan yang telah ditetapkan. Di meja pertama, calon penerima vaksin harus cuci tangan dan cek suhu tubuh terlebih dahulu sebelum melakukan verifikasi data calon penerima vaksin. Meja kedua, petugas kesehatan melakukan pengecekan untuk melihat kondisi kesehatan dan mengidentifikasi apakah terdapat penyakit, penyerta atau komorbid. Petugas juga melakukan pemeriksaan fisik sederhana, meliputi suhu tubuh dan tekanan darah. 16 pertanyaan. Antara lain isinya? Banyak, apakah menderita COVID, apakah lagi ISPA dalam 7 hari terakhir, ada penyakit penyerta, diabetes, terus rematik, dan lain. Tapi kalau nggak lolos ditunda. Ditunda. Tensi dan suhu? Tensi dan suhu. Hanya itu? Ya, karena berdasarkan ini aja screening. Meja ketiga atau vaksinasi, petugas vaksinator memberikan vaksin sesuai prinsip penyuntikan yang aman. Selesai penyuntikan, petugas meminta dan mengarahkan sasaran menuju ke meja keempat untuk mendapatkan kartu vaksinasi dan observasi efek samping selama 30 menit. Ini bertugas di meja 3. Meja 3 itu pelaksanaan vaksinasinya untuk penyuntikan vaksinasi. Setelah kami vaksin, setelah peserta divaksin, kami kasih kartu atau memo ya, seperti ini. Itu untuk apa? Ini untuk pengantar kami untuk menuju ke meja 4. Setelah itu ada berapa banyak vaksinator di meja 3? Vaksinator kami ada 4. Ada 4 ya. Nah, untuk satu penerima vaksin itu berapa dosisnya? 0,5. Semuanya baru Mbak ya? Dari suntikannya? Baru, ya baru semuanya baru, sudah di-set untuk ada luasannya juga. Sampel vaksinnya mau dilihat vaksinnya? Ini mereknya Sinovac. Merek Sinovac dengan dosis 0,5 ml. Di meja 4 atau meja terakhir, petugas memberikan kartu vaksinasi, penanda kepada sasaran yang telah mendapatkan vaksinasi. Petugas kembali mempersilahkan penerima vaksin untuk menunggu selama 30 menit di ruang observasi guna memantau reaksi setelah divaksin. Di sini setelah peserta masuk di ruang vaksin, di sini untuk pencetakan kartu vaksinasi dan observasi. Jadi setelah peserta menunggu 30 menit, bila tidak ada efek samping, itu bisa langsung kita berikan kartu vaksinasi dan sertifikat. Kalau ada efek sampingnya? Kalau ada efek sampingnya, bisa kita langsung beri penanganan. Apa itu? Langsung ditindaklanjuti. Tindaklanjutinya seperti apa? Tergantung dari dia efek sampingnya seperti apa. Vaksinasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang sehingga mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain orang yang sudah pernah terinfeksi virus corona, anak-anak, atau remaja di bawah usia 18 tahun, serta orang tua di atas usia 59 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol.
Untuk nakesnya ini mungkin tidak selesai 1 hari ya, secara bertahap akan kita laksanakan sampai apa yang menjadi target kita untuk vaksinasi COVID-19 ini dapat terlaksana. Kalau sudah disuntik yang pertama ini, apakah otomatis tidak mungkin terpapar virus COVID-19? Vaksinasi ini adalah tujuannya ya meminimalisir orang yang sudah mendapat vaksin ini, dia mempunyai 3 kali resiko lebih rendah dibanding orang yang tidak mendapat vaksinasi. Artinya protokol 3M masih harus dijalankan? Harus kita tetap melaksanakan protokol 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, juga sebisa mungkin menghindari kerumunan ya, kemudian mencuci tangan. Namun perlu diketahui juga bahwa antibodinya mulai terbentuk setelah itu pada 2 minggu setelah penyuntikan yang kedua. Ya, artinya masih ada kemungkinan kita untuk terpapar. Jadi betul-betul tetap kita harus menjalankan prokes ini secara baik dan benar. Pertama perlu dijelaskan bahwa yang mendapat vaksinasi khususnya vaksinasi Sinovac ini adalah yang umur 18 sampai umur 59 tahun. Kenapa? Karena yang sudah diuji klinis adalah dari range umur 18 sampai 59 itu. Terus bagaimana dengan yang di bawah 18 dengan yang umur di atas 59 tahun? Ini tentu sedang dipersiapkan. Formula khusus ya sedang dilakukan uji klinis oleh pemerintah pusat untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk di luar daripada umur 18 sampai 59 tahun ini. Gitu. Vaksin yang dipakai di Indonesia adalah CoronaVac yang dikembangkan perusahaan Tiongkok Sinovac. Uji klinis di Indonesia menunjukkan tingkat efisiensi vaksin ini 65,3%, sementara di Brasil mengatakan 50,4%. Presiden Joko Widodo mengatakan vaksinasi massal bertujuan mempercepat pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan. Dengan percepatan ini diharapkan vaksinasi tahap berikutnya dapat segera berjalan. Hingga saat ini setidaknya ada 700.266 tenaga kesehatan yang sudah disuntik vaksin COVID-19. Angka tersebut baru sekitar 45% dari total tenaga kesehatan di tanah air yang jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Mata Data hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Banda Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Saat ini pesisir barat masuk dalam zona oranye penyebaran virus corona.
di mana kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 130 orang. Dengan rincian meninggal 1 orang, isolasi mandiri 12 orang, dan sisanya dinyatakan sembuh. Sebelumnya dengan pengawalan ketat dari Polri dan TNI, vaksin Sinovac sebanyak 1.440 tiba di halaman kantor Bupati Pesisir Barat Lampung, Senin sore 26 Januari 2021, yang diterima langsung oleh Bupati setempat Agus Istiqlal. Sebelum digunakan, ribuan vaksin beserta logistik disimpan di gudang farmasi Dinkes Pesibar di dalam cold chain atau freezer dengan suhu 4,1 derajat Celcius. Wakapolres Lampung Barat Kompol Dwi Santosa mengatakan pengamanan vaksin di gedung farmasi merupakan tanggung jawab Polri. Sebanyak 4 personil Polri akan menjaga secara bergantian sampai program vaksinasi dilakukan. Dari Polres Lampung Barat merasa bertanggung jawab terhadap keamanan vaksin Sinovac yang sudah didistribusikan dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ke Dinas Kesehatan Pesisir Barat. Jadi kami punya kewajiban, kami harus mengamankan. Untuk itu kami perintahkan 4 personil untuk mengamankan selama vaksin tersebut belum didistribusikan kepada masyarakat. Vaksinasi gelombang pertama dijadwalkan bulan Februari dengan prioritas utama yakni 699 tenaga kerja dan 21 pejabat publik setempat. Pertama ya kami mengajak pada seluruh masyarakat dan juga mohon dukungan pada seluruh aparatur baik dari TNI maupun dari Polri bahwa tidak ada pemerintah yang ingin masyarakatnya tidak baik gitu ya. Pasti ini kita buat dengan sudah melakukan berbagai uji klinis. Artinya dengan kejadian ikutan pasca imunisasi sangat minimal sekali dengan angka 0,1%, artinya 1/1000 untuk kemungkinan kejadian ikutan pasca imunisasi. Dan itu pun dengan gejala yang ringan, umumnya hanya demam begitu ya, kemudian hanya nyeri lokal akibat penyuntikan gitu. Dan itu semua dapat kita atasi ya, dapat kita pulihkan kembali. Jadi tidak perlu dikhawatirkan yang berlebih mengenai hal-hal yang diviralkan yang tidak benar ya, hoax mengenai vaksin ini. Jadi vaksin ini betul-betul dilaksanakan adalah untuk dalam rangka kesehatan kita semua untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Setelah seluruh tenaga kesehatan yang divaksin, kemudian dilanjutkan dengan seluruh pelayan publik dan aparat hukum, termasuk TNI Polri, kemudian baru dilakukan masyarakat pelaksanaan vaksinasi ini. Secara bertahap, artinya masyarakat bisa melihat dahulu, ya bisa melihat dulu bahwa kami tenaga kesehatan dan aparatur hukum, aparatur negara ini dahulu yang akan divaksin, dan masyarakat bisa melihat, bisa mendengar bagaimana sebenarnya vaksin COVID-19 ini. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, Permenkes nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi menjelaskan ada 6 kelompok prioritas penerima vaksin. Guru dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau setingkat, dan perguruan tinggi masuk dalam salah satu prioritas tersebut. Hal itu karena guru dan personel pendukung tetap berada di garis terdepan untuk tetap mencerdaskan anak bangsa di tengah pandemi. Melindungi anak didiknya dengan selalu mensosialisasikan pentingnya 3M, seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Oleh sebab itu, pemerintah daerah setempat berharap seluruh guru di pesisir barat siap menjadi garda terdepan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di ruang lingkup pendidikan dengan bersedia divaksin. Saya selaku Kepala SMA 1 Pesisir Tengah menghimbau dan mengajak semua Dewan Guru yang ada di SMA 1 Pesisir Tengah untuk mendukung dan mengikuti. Artinya manakala memang kita ditetapkan sebagai penerima vaksin tahap pertama, maka saya meminta kepada kawan-kawan semua Dewan Guru yang ada di SMA 1 Pesisir Tengah ini untuk melakukan pemaksinan. Kenapa, Pak? Nah, karena vaksinasi ini wajib.
Artinya dengan adanya vaksin, kita berharap mudah-mudahan Dewan Guru ini tidak mudah terserang atau terjangkit oleh virus COVID-19. Terlepas dari itu semua, bahwa guru ini adalah salah satu garda yang terdepan yang ada di masyarakat. Harapan kita adalah karena Bapak Ibu Dewan Guru ini paling sering bertemu dengan anak, memberikan pengarahan dengan siswa, menyampaikan, mengkampanyekan supaya selalu melaksanakan protokol kesehatan, maka itulah dasar saya, maka guru ini wajib untuk divaksin. Dan saya katakan bahwa Dewan Guru siap untuk divaksin manakala kami memang ditetapkan untuk divaksin oleh Kabupaten Pesisir Barat. Setelah tenaga kesehatan dan pelayanan publik selesai divaksin, gelombang selanjutnya adalah masyarakat pelaku usaha. Sebab pelaku usaha seperti pedagang, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, serta pelaku usaha lainnya memiliki kontribusi nyata dalam sektor pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Masalah vaksin, kalau toh itu untuk kesehatan untuk khususnya rakyat, apa ini untuk memutus mata rantai masalah COVID itu, ya kita positif aja. Harapannya ya. Gimana kalau seandainya Bapak divaksin? Kalau itu untuk menunjang kesehatan masyarakat, itu saya siap. Sebelumnya sudah tahu belum informasi vaksin COVID yang sudah masuk ke Indonesia, Pak? Sudah. Ya. Terkait hal tersebut, Pak, apakah Bapak nantinya jika diharuskan untuk divaksin, apakah Bapak bersedia, Pak? Selagi itu bisa mengurangi COVID dan benar-benar bisa menghilangkan COVID, insya Allah saya siap. Ya. Kita sebagai masyarakat siap nggak untuk dilakukan vaksinasi? Iya, kita siap mengikuti aturan pemerintah untuk divaksin. Bapak nggak takut disuntik? Apa yang takut disuntik? Nggak takut ya? Nggak takut. Mekanisme vaksinasi untuk masyarakat umum teknisnya sama dengan vaksinasi untuk tenaga kesehatan. Untuk pendataan, pemerintah akan menggunakan sistem satu data vaksinasi COVID-19 yang merupakan hasil kerjasama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, masyarakat akan menerima undangan lewat SMS sebagai pemberitahuan vaksinasi. Sama halnya dengan vaksinasi pada tenaga kesehatan, masyarakat pun akan melakukan registrasi sebelum divaksin. Adapun menurut jadwal tahapan vaksinasi COVID-19, masyarakat umum akan menjadi sasaran vaksinasi tahap keempat. Sasaran vaksinasi tahap keempat adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. Pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan